Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya jal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang ini mengingatkan waktu tanggal 27 Agustus dulu. Agustus sekarang kan sudah Oktober, mau habis lagi. Di tengah lah ya. Agustus, September, Oktober. Itu tandanya waktu kencang. Nggak terasa makin dekat ke pintu kubur ya. Bukan menakut-nakuti, makin dekat game. Dulu belajar kita takdimul maf'uli. Takdimul maf'ulum bihi, maf'ulu bihi wa takhirihi. Jadi bukan wa takhiri, wa takhiruhu ya. Takdimul maf'ulu maf'uli ya. Takdimul maf'uli bihi wa takhiruhu. Mendahulukan maf'ul bihnya dan mentakhirkan. Jadi bisa dahulu, bisa belakang. Begitu juga fa'il. Jadi ini ada disebutkan wajib mendahulukan salah satu antara keduanya, maksudnya fi'il dengan fa'il. Ada lima masalahnya. Nah, ini 5. Nah, ini maka diulang sedikit 5 supaya ingat ya. Ada 5. Pertama, dulu sudah disebutkan, apabila dikhawatirkan atau ragu antara fa'il dengan maf'ul. Nah, kalau ragu kita ada penunjuk mengatakan ragu seperti ini. Musa, Isa, tulisan sama. Nah, ragu awak nama jadi maf'ul bikum. Maka wajib mendahulukan fa'il. Nah, ini dia. Itu dulu ya, iltibas namanya. Apa yang wajib dahulukan di sini fa'il jadinya. Yang kedua, ada dhamir terkait pada si fa'il, yang mana dhamir itu akan dirujuk dhamir itu ke maf'ul. Nah, jadi dhamir yang di fa'il itu akan balik ke maf'ul. Nah, maka didahulukanlah di sini maf'ulnya. Nah, ini. Apa yang wajib dahulukan maf'ul. Ada mungkin catatannya dulu ya. Kemudian yang ketiga, fa'il dan maf'ul mempunyai dhamir yang tidak ada pembatasnya. Sama-sama dekat antara fa'il dengan maf'ul. Seperti ini, akramtu. Ini kan dhamir, ini dhamir juga. Tapi dia maf'ul. Maka apa yang wajib dahulukan? Dahulukan pula fa'il. Tidak mungkin dahulu maf'ul. Yang keempat, terakhir, kemarin baru kita latihan, bahwa ada dhamir muttasil atau dhamir yang menyangkut pada salah satu keduanya. Maksudnya mungkin ada di fa'il, dhamirnya atau maf'ul, dan pada yang lain. Isim zahir mungkin, atau kata benda nyata. Wajib mendahulukan yang punya dhamir. Ini akramtu alian, akramani alina. 4 ya. Jadi ini karena 4, karena disebutkan tadi ada 5, nanti diulang-ulang bisa kok. Jadi ada tempatnya 5 masalahnya,
kadang wajib mendahulukan maf'ul, kadang wajib mendahulukan fa'il. Antara yang dua itu ada 5. Nah, pada pagi ini yang kelima lagi, nah ini yang baru. Bisa dicatat dulu ya. Nah, ini yang kelima. Dicatatlah nanti, diulang lagi nomor 1. Mendahulukan fa'il atau maf'ulnya bahwa ada salah satu, ya, bahwa ada salah satu keduanya, maksudnya maf'ul dengan si fa'il. Nah, salah satu keduanya maf'ul dengan si fa'il, mana yang didahulukan, wajib letaknya di akhir. Jadi ini mungkin maf'ul nanti di belakang, mungkin fa'il pula, karena terdapat salah satu dari dua huruf ini ada ditemukan innama. Nah, ini ya, ada ditemukan innama, ada ditemukan illa. Kalau ditemukan nanti dalam kalimat innama atau illa, maka wajib mendahulukan, wajib membelakangkan fa'ilnya atau maf'ulnya. Nah, diletakkan ke belakang ya. Arti kata innama artinya sesungguhnya. Kalau yang sesungguhnya hanya ya innama. Kalau illa artinya kecuali. Nah, paham? Ini yang kelima ini dicatat saja supaya ingat. Ada 5 masalah yang mesti mendahulukan maf'ul mungkin atau mendahulukan fa'il mungkin. Apa yang 5 itu? Nah, pertama, sekarang yang nomor 5 aja dicatat. Nanti yang nomor 1 sampai nomor 4 dulu kan sudah ada itu. Ya, yang nomor 5 ini bahwa ada salah satu keduanya, ya, maf'ul atau si fa'il wajib letaknya di akhir. Nah, jadi letaknya di akhir, ya. Letaknya wajib, ini wajib meletakkan dia di akhir. Nah, wajib diletakkan dia di akhir. Meletakkannya di akhir maksudnya sesudah fi'il fa'il atau sesudah fi'il maf'ul. Fi'il maf'ul terus kemudian diletakkan dia di belakang. Contoh, contoh ini perlu ya. Nah, ini contoh. Coba diperhatikan dari contohnya. Coba Pak Bet baca dulu contohnya itu. Ma karama. Ma, jangan makaramanya fi'il madi kok ditambah sehuruf. Ma akrama. Ma akrama. Sa'idun. Sa'idun. Ma akrama sa'idun. Akrama Sa'idun illa Khalidan. Khalidan. Ini pakai ma, pakai napi ya, pakai tidak. Nampaknya di sini banyak pakai napi. Jadi isinya di sini kalau di bahasa Arab saya lihat namanya mahsur. Jadi terjepit, terpaksa gitu. Jadi mesti begini. Kalau akrama, kalau ma-nya kan manapi. Napi. Napi. Kalau akrama ini fi'il madi. Memuliakan artinya. Akrama. Jadi tidak memuliakan si Sa'id kecuali Khalidan. Kecuali akan si Khalid. Kan ada illa ini. Sekarang coba kita uraikan. Kalau fa'il dari akrama mana? Sa'idun. Iya, Sa'idun. Jadi akrama fa'ilnya Sa'idun. Lalu ini illa memang huruf istisna, tapi tidak berlaku istisna ini. Sekadar pengecualian. Jadi tidak memuliakan karena pakai ma dia kan.
tidak memuliakan si Sa'id kecuali melainkan yang dia muliakan Khalid. Jadi terkandung pengertian sini si Sa'id ini hanya memuliakan Khalid. Khalid berfungsi sebagai apa? Khalidan. Sebagai maf'ul. Maf'ul. Berarti wajib meletakkannya di belakang. Di belakang illah Setelah fi'il fa'il karena ada illah. Itu maka dia namanya tersumbat atau keadaannya yang menentukan. Jadi membuat kalimat atau bertemu ayat nanti begitu. Ma akrama sa'idun illa khalidan. Tidak memuliakan si Sa'id kecuali yang dimuliakannya hanya Khalid. Jadi yang dapat kemuliaan hanya Khalid, yang lain tidak. Jadi itu makanya disebut sudah diduga bahwa tidak ada yang memuliakan yang lain kecuali yang memuliakan Khalid. Pak Zaini bisa, Pak Zaini baca nih Pak Zaini. Tidak ada suara. Ibu Didi ada? Kalau nado, Didi lah yang ada mahasiswanya itu aja Pak Zeni. Pak Zeni lah bisa. Coba Pak Zeni. Coba Pak Zaini. Halo. Yang nomor berapa? Yang kedua. Ya yang kedua. Silakan Pak. Ma akrama sa'idan ila Khalidun. Ilahnya tinggal baris atasnya. Oh ya, enggak apa-apa lah, maklum tuh, enggak perlu lagi orang nalal. Iya, nalal la pandai bahasa Arab ada. Memang mungkin itu usul orang dulu Quran kasih baris gitu. Ya wala level la maklum tuh jadi. Nah, jadi pelajaran awak di Siko, pelajaran kita di Pak Zeni, ini pangkalnya bahwa ada la nomor 5 kok, ya, nomor sampai lah lewat ya. Bahwa ada salah satu keduanya maf'ul. Mungkin maf'ul atau mungkin fa'il. Ya, maf'ul atau fa'il wajib letaknya di akhir. Nah, seperti nomor 1 ini kan letaknya di belakang. Kenapa diletakkan di belakang? Karena terdapat salah satu dari 2 huruf ini, yaitu huruf innama dan illah. Artinya kalau innama hanya sesungguhnya atau sesungguhnya hanya, illah kecuali. Jadi kalau terdapat ini nanti dalam kalimat, dia ada fi'il fa'il. Ini ada fi'il fa'il kok. Ini ada fi'il fa'il. Tentu nangka didahulukan, nan dibelakangkan terakhir ditulis mungkin maf'ul, mungkin fa'il. Kalau yang di sini berarti maf'ul, kenapa diletakkan di belakang? Jawabnya karena ada illah. Kemudian di sini fi'il madi. Ini fa'ilnya. Ini wajib meletakkan maf'ul di belakang, nggak boleh di muka. Ya, seperti ini dia. Jadi akrama fi'il madi kan dapat tambahan 1 huruf itu. Akrama memuliakan. Kalau karama mulia artinya. Tapi kalau sudah akrama berarti memuliakan. Bertambah 1 huruf. Ini gunanya tambah supaya ada maf'ul. Kalau karama saja kan mulia saja sama dia. Misalnya karamallah. Itu pun bisa juga sebenarnya. Ini akrama. Telah memuliakan. Baru fa'ilnya Sa'id. Ini Sa'id. Masih ingat enggak Pak Zaini? Kenapa barisnya Sa'idun tidak Sa'idin atau tidak Sa'idan? Jawabnya. Lihat kan pelajarannya. Mubtada. Mubtada. Bagaimana mubtada? Ini Sa'idun kan nama orang si Sa'id. Nah sekarang
Kenapa barisnya ini sa'idun dibuat tidak sa'idin, tidak sa'idan? Undang-undangnya karena jadi fa'il. Nah, kalau jadi fa'il itu mesti marfu. Di sini boleh dia baris dua tanwin. Nah, jadi tidak memuliakan akan si Sa'id, salah. Tidak memuliakan si Sa'id kecuali atau melainkan Khalidan. Nah, melainkan yang dimuliakannya akan si Khalid. Nah, jadi Khalidan ini maf'ul. Nah, diletakkanlah di belakang karena dia sudah illah. Ya. Tapi kalau misalnya begini nggak ada illah ini, bisa saja ma'akrama, tapi tidak mungkin. Itu makanya dia kalimat ini mengatakan bahwa si Said hanya memberi kemuliaan tidak kepada yang lain, hanya khusus kepada Khalid. Ya, itu maksud kita. Nanti kalau ayat-ayat Al-Quran gitu juga memahaminya, tapi ya memang sudah berusahalah penerjemah mengusahakan mendekati. Nah, itu makanya kalau sudah mengerti, belajarlah nanti kawaid seperti ini, baru belajar pula nanti ilmu ma'ani, belajar bayan, belajar badi. Baru paham kita, oh gitu maksudnya. Cuma membaca Al-Quran. Kalau yang di Pak Zaini tadi kok akrama bentuk apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Kan sama di atas itu. Kalau ini fi'il madi, tentu dicari fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Ana. Sa'idan. Ana. Sa'idan. Jangan ana. Huwa. Enggak juga huwa. Inilah Khalid. Khalidun. Tapi itu ceritanya tadi. Nomor 5 ini ya. Nomor 5 kan ada 5 dulu. Karena ibu-ibu terlambat ya. Karena ini sebenarnya mengulang yang lama. Waktu 27 Agustus kan sudah mulai. Wajib mendahulukan salah satu antara keduanya pada 5 masalah. Pertama, ini apabila dikhawatirkan ragu. Ini lewat-lewat saja ini supaya ada nyambung sedikit. Yang kedua, ada dhamir yang terkait dengan fa'il. Yang ketiga, fa'il dan maf'ul mempunyai dhamir yang tidak ada pembatas. Yang keempat adalah bahwa ada dhamir muttasil pada keduanya yang menyangkut pada salah satu keduanya yang zahir. Baru ini yang kelima. Maka saya katakan tadi catat saja yang kelima ini dulu, nanti catat dulu. Dicatat dulu. Ya. Ya, kalau undang-undang saja dia ibu-ibu bawa apa Pak ya? Itu maka kita latih-latih. Jadi ada 5 permasalahan, itu judulnya. 5 permasalahan, kadang mendahulukan maf'ul dan kadang mendahulukan fa'il. Ada 5 ya. Ada 5 permasalahan, ya, kadang mendahulukan fa'il, kadang mendahulukan maf'ul. Ya. Tidak. Buat saja nomor 5, nanti Pak. diulang lagi nomor 1, 2, 3, 4. Itu kan sudah lewat. Sekarang nomor 5 aja, nanti dianduk nanti diulang nomor 1, 2, 3, 4. Kalau dalam ayat itu, innamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kalau dalam ayat itu, innamal hayatad dunya
illa mata'ul ghurur. Nah, itu ada itu enggak? Wa mal hayatud dunya bukan illa. Wa mal hayatud dunya. Wa mal bukan inama. Nah, itu lain tuh. Cuma aku mulai pikir-pikir apakah seluruh illa, apa seluruh innama. Pokoknya kepalaku masih bisa dicancang-cancang utaknya. Jika pelajari itu. Kalau begini ya, kita ini kan ada 5 ini, ada 5 permasalahan boleh mendahulukan maf'ul atau mendahulukan fa'il. Mendahulukan salah. Ya boleh, ya itu. Atau mendahulukan atau membelakangkan gitu. Ada 5 permasalahan yang mungkin bisa di maf'ulnya di belakang, bisa didahulukan dari fa'il atau fa'ilnya dibelakangkan, maf'ulnya dahulu. Nah, kan itu. Jadi dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia pun mungkin ada itu, tapi kita karena nggak belajar bahasa Indonesia ilmunya hanya langsung mengecek-ngecek aja leh. Nah, ada mendahulukan fa'ilnya dari maf'ul atau mendahulukan maf'ulnya dari fa'ilnya. Ada 5 tempatnya. Nah, pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu yang kelimanya. Nah, sekarang coba ditangkap. Di sini ada apa? Ada illa, ada innama. Tapi masalahnya mendahulukan maf'ul dari fa'il atau mendahulukan fa'il dari maf'ul. Nah, berarti kalau sudah bercerita mendahulukan maf'ul atau mendahulukan fa'il atau mendahulukan fa'il dari maf'ul, berarti apa yang ada di dalamnya kalau dia pakai illa dan innama? Nah, coba takut. Ya, kecuali yang satu. Nggak kecuali itu. Salah. Kan ada Pak Bet tadi ada Bang Ece, wa mal hayatud dunya lamatul ghurur. Huruf. Jadi ndak sadonyo illa, ndak sado innama ada pakai itu dong. Oh itu katanya. Tapi kita katakan mendahulukan maf'ul dari fa'il. Kan itu kajian awak kedua. Ada 5 tempatnya. Atau mendahulukan fa'il dari maf'ul. Ada 5 tempat. Kalau sudah cerita fa'il sama maf'ul atau maf'ul sama fa'il, berarti ada fi'ilnya. Oh, gitu. Ya, kalau nggak ada fi'ilnya, ya nggak ada main itu. No. Ya kalau lah cerita maf'ul berarti ada fi'il fa'il. Kalau cerita fa'il berarti ada fi'il. Ya. Nah, itu maka terjadi kadang didahulukan maf'ul dari fa'il, kadang didahulukan fa'il dari maf'ul. Lai paham tuh ya? Lai. Pak Zaini mama doang dah Pak Zaini. Lai taluk Pak Zaini. Apa masuk ke Aceh petangku 87, masuk 87 mau Pak itu santiang lah ya kita. Alah, baru saya ingat seperti pelajaran Pak. Ya pokoknya rumah sakit lah tuh. Nah, jadi sekarang ini ya ada innama, ada illa, tapi ada fiil. Nah, ini contoh. Kan ada fiil ini. Ya. Ma akrama sa'idun. Berarti ini fiil, ini fa'il. Illa khalidan, ada illa. Oh, jadi khalidan ini jadi apa? Maf'ul. Kenapa diletakkan di belakang? Nggak ada cara lain ya. Kalau istilah kaji Arabnya namanya mahsur ini. Tapi kalau ambo bawa bahasa pesantren lebih panjang Pak lain magai. Lah terjepit namanya. Jadi nggak mungkin. Jadi ma tidak memuliakan si Sa'id kecuali yang dimuliakannya si Khalid. Khalid fungsinya jadi maf'ul. Kenapa letaknya di belakang? Ya inilah wajib di belakang karena ada illah. Yang kedua, ma akrama sa'idan illa Khalidun. Tidak memuliakan akan si Sa'id. Nah, tidak memuliakan. Jadi sa'idan jadi apa ini? Maf'ul. Dahulu dia. Kalau di sini yang ini belakang. Ini dahulu si maf'ul daripada si fa'il.
Khalidun jadi apa Khalidun? Jadi Fa'il. 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 Jadi fa'il dia si Khalidun. Khalidun jadi fa'il, ya. Ini karena ada ilah, ini ada ilah juga. Kemudian ada satu lagi innama. Innama, coba silakan Ibu Didi membacanya lagi Bu. Ini, coba silakan. Innama akrama sa'idan Khalidun. Khalidun. Pakai innama kan? Ya. Kedua-duanya innama sama illa ada di dalamnya fiil. Kalau nggak ada fiil nggak berlaku. Innama hanya sesungguhnya atau sesungguhnya hanya. Kalau innama ini sudah nggak berfungsi lagi, biasanya kan inna itu ada pokok kalimat, ada sebutan, ada mubtada khabar. Tapi kalau ini sudah namanya kaf wal makfuf. Jadi sudah sama tertahan, tidak berfungsi. Jadi terjebak dengan ma. Jadi itu kalau yang berfungsi itu inna saja, sesungguhnya. Ini hanya sesungguhnya, tidak ada yang lain. Kan sama juga itu. Ya. Akrama bentuk apa akrama? Fi'il madi. Fi'il madi. Mana fa'il fi'il madi? Khalidun. 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 Kenapa begini? Ya karena dia didahului innama. Sa'idan jadi apa sa'idan? Jadi maf'ul juga. Maf'ul. Jadi maf'ul. Ya, sa'idan dia jadi maf'ul. Sedangkan Khalidun menjadi fa'il. Kan berputar-putar dia seperti ini. Quran itu begitu nanti bahasanya itu. Cuma bagi penerjemah kadang-kadang sama artinya jauh beda. Ya makanya ya itu yang ya bagaimana ya, belajarlah bahasa. Tapi orang kan nggak ngerti ya. Belajar seperti ini baru mengerti kita makna sebenarnya, baru mengerti kita apa sebenarnya ungkapan apa ini, baru mengerti kita indahnya bahasa itu. Jadi bukan sana Quran itu hebat, indah bahasanya, hebatnya. Kan nggak tahu. Saya bisa cerita. Hebatnya rupanya di lunaan bacanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Al kafir itu loh ya ayyuhal samonya. Ya. Nah, paham sampai di sini Bapak? Diulang lagi ya. Ada 5 diulang atas lagi. Biar diulang ya. Ini. Mendahulukan fa'il atau maf'ul atau salah satu keduanya atau sebaliknya. Ada 5 tempatnya. Pertama, apabila dikhawatirkan atau diragukan antara fa'il dengan maf'ul karena dia ragu, ini sama iltibas, itu yang iltibas. Kalau ragu karena ini fa'ilnya sama si maf'ulnya apa mirip. Ya. Yang kedua, ada dhamir terkait pada si fa'il seperti ini. Ada dhamir terkait seperti fa'il dan dirujuk kepada si maf'ul. Maka dahulukan maf'ulnya sini. Yang ketiga, fa'il dan maf'ul mempunyai dhamir yang tidak ada pembatas. Ini akramtuhu. Maka di sini wajib membelakangkan maf'ulnya. Yang keempat, nanti akan diulang-ulang ini, bahwa ada dhamir muttasil. Dhamir muttasil ya, dhamir yang menyangkut pada salah satu keduanya. Maksudnya fa'ilnya dhamir atau maf'ulnya ada dhamir yang sangkut sama dia. Pada yang lain, isim zahir atau kata benda nyata wajib mendahulukan yang pakai dhamir. Seperti ini. Ini kan maf'ul juga. Ini dhamir bersangkut. Ini ya, akramani. Kalau ini didahulukan apanya? Dhamir juga. Fa'il ke belakang. Ya. Malah ini di muka sekali. Alian akramtuhu. Sini alian akramani. Yang kelima ini yang pelajaran kita. Coba ini Ando.
bahwa ada salah satu keduanya maf'ul atau fa'il wajib letaknya di akhir. Di sini. Kenapa? Karena terdapat salah satu dari dua huruf ini. Mungkin dapat inna, mungkin dapat illa. Kalau artinya inna hanya sesungguhnya, tidak ada lain. Kalau illa kecuali. Kalau terdapat ini, ada yang wajib mendulukan maf'ul, ada yang wajib mendulukan fa'il. Inilah contohnya. Itu makanya Ustadz buat di bawah ini. Coba. Kan ada ini. Ini kan ada innama. Ya. Innama. Innamal Kan ada, a'malu binniyat. kan ada innama tuh. Ya. Ini pun ada illah. Berlakukah peraturan yang di atas ini? Batal. Kenapa tidak? Karena ada innama. Enggak, di sini kan ada innama juga. Ada salah satu. Iya, ada salah satu inna sama innama. Ini bertemu innama. Mana ini yang didulukan maf'ulnya atau fa'ilnya? Tidak berlaku karena di sini ada fi'il fa'il. Ini mana ada fi'il fa'il ini? Siko kan tidak ada fi'il fa'il. Ada fi'il di siko. Kok hadis kok mah? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini kan hanya sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung niat. Ada di sini fa'il, ada sini fi'il. Enggak. Makanya dia tidak berlaku. Cuma ini inna ini sama ini sudah tidak berfungsi dia. Innamal a'malu wal makfuf juga. Cuma innamal a'malu sebagai apa? Mubtada. Ya, mubtada. Biasanya kalau masuk inna, kemana barisnya? Ke atas. Itu makanya itu ke atas. Kalau di sini nggak berlaku dia. Karena ini sudah tahan menahan. Jadi itu makanya mubtada ini. Al-a'malu binniyat. Seluruh pekerjaan itu tergantung niat. Dengan niat. Maka pakai inna. Jadi ini membatasi ini sebenarnya. Itu maka dia membatas mahsur juga ini. Seluruh amalan itu nilainya adalah tergantung niat. Kalau niatnya nggak benar, ya maka hasilnya pun itulah. Kalau niatnya karena Allah dan Rasul, itu makanya pamangkana hijratu ilallah wa Rasul, hijratu. Tapi kalau ada dulu hijrahnya karena mau menikah dengan perempuan, karena perempuan itu mau hijrah, itu pula lah yang dapat dia. Itu dulu tuh ya. Jadi sini tidak berlaku karena tidak ada fi'il. Sini kan gitu tuh. Bahwa ada salah satu keduanya mungkin maf'ul atau fa'ilah. Berarti sudah ada, pasti ada fi'il. Sini Kalau tidak ada. kalau cerita maf'ul, cerita fa'il, berarti ada fi'il tuh. Iya. Maka kalau ada illa, ada innama di dalam kalimat itu, mungkin maf'ulnya mesti dibelakangkan atau fa'ilnya. Kalau ini tidak ada. Coba kalau ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ada di sini fi'il mendahulinya? Enggak ada. Karena dia ada. Enggak ada karena ada kata-kata inna itu menunjukkan kalimatnya mubtada khabar. Enggak, kalau ini kan ini lain. Yang di bawah ini. Wal Yang di bawah ini. inna. Ya wal asri innal insana lafi khusr. Kan ada illa. Ya. Bekut takanalah kaji di atas ama maf'ulnya kok enggak ada karena enggak ada di sini fi'il. Ya fa'il itu pekerja itu ada kalau ada kerja. Ya.
Jadi ini tidak berlaku. Ya berlaku seperti biasalah. Wow kasam. Asri baris bawah dia karena wow kasam. Inna adalah masuk kepada mubtada khabar. Mubtada khabar. Itu maka insana di sini. Iya. Kenapa insana barisnya? Karena ada Tidak ada inna. inna. Ada inna. Di sini ada inna. Kenapa? A'malu tidak al-a'mala. Karena ada fa'il. Mubtada khabar. Bukan karena fa'il. Kenapa? Mubtada khabar juga. Mubtada. Ya kenapa? Ini mubtada di atas barisnya ini mubtada kok baris depan dia. Di atas tidak ada inna. Kalau inna ini yang merubah baris. Ya ini kan ada inna. Inna ma. Inna diikuti ma itu hilang amilnya, Pak. Itu jawab. Namanya nggak berfungsi ini lagi karena ditahan oleh ma. Inilah namanya tahan menahan. Kaf wal makfuf. Kalau di sini masih berfungsi. Lai paham ya, lambek-lambek lah. Jangan sampai lah Pak pikir-pikir tu. Payah apa? Payah apa beti? Nah, jadi ini pokok kalimat ini insana ini pokok kalimat juga kok. Cuma asli nih kalau mubtada itu kan marfu, dia marfu. Tapi sini kenapa dia baris di atas mansub? Karena ada inna. Ini kan inna tapi nggak fungsi lagi. Kalau di sini kenapa ada inna? Ini persoalannya kalau ada inna ma sama illah, ada fiilnya berarti maf'ulnya mungkin di belakang atau fa'ilnya mungkin di belakang. Itu yang bagian 5 masalahnya. Ya. Ini sudah terakhir, ini kan hanya 5. Ya. Ada yang iltibas, ada yang karena terkait dhamiran. Itu nanti pandai kita itu setelah melihat bacaan, tujuan kita kan baca Al-Quran. Kalau untuk kamu ngecek-ngecek, kalau bisa, alhamdulillah. Tapi untuk bawa mentalaah Al-Quran, lai tarangnya matugo, lai aduh kabu-kabu bisa ditelaah Al-Quran sampai tertunggu, sampai innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi awak mentelaah ya bukan mentelaah bah panjang badang wong bah itu panjang itu dan itu ditelaah lah itu. Ya. Nah, kalau sudah paham seperti ini saya ulang lagi ya. Ini diulang-ulang lah. Tapi lah papatafa Israel mah pas jalan dia baturi. Baca kaji dia basabui. Dek basabui atau diulang-ulang. Ya. Ada 5 masalah yang terjadi terhadap si fa'il dan si maf'ul. Kalau menurut normalnya kan maf'ul itu biasanya setelah fa'il. Maksudnya objek atau pelengkap penderita itu letaknya setelah kerja dan si pekerja. Nah, atau sebaliknya, biasanya fa'il ini kan letaknya setelah fi'il. Ini enggak. Mungkin fa'il di belakang. Maf'ul duluan. Atau mungkin seperti biasa memang maf'ul di belakang. Jadi ada 5 tempat. Ini yang nomor 5 saja kita pikirkan dulu. Yang nomor 5 ini terjadinya mungkin maf'ul belakangan diletakkan atau fa'il karena ada huruf illah dan huruf innama. Nah, contoh, ini dia. Tapi nampaknya setelah saya perhatikan pengertiannya pengkhususan ini. Innama kan khusus juga ini. Kalau ma masuk illah kan isbat jadinya. Ya, isbat. Tidak memuliakan. Jadi kalau nggak ada ma baru berlaku istisnanya. Kalau ada tidak batal dia. Jadi ada maf'ul. Berarti mungkin diletakkan di belakang, mungkin fa'ilnya lebih duluan. Ma'akrama sa'idun, tidak memuliakan si Sa'id. Kecuali yang dia muliakan adalah si Khalid. Jadi yang lain-lain tidak dimuliakannya. Khalid saja yang dimuliakannya. Maksudnya bukan dihinakannya ya, tetapi pengertiannya yang khusus dimuliakannya si
Khalid. Ma akrama sa'idan illa Khalidun. Tidak memuliakan akan si Sa'id, kecuali yang memuliakan si Khalid. Khalid. Jadi ini sebaliknya, tidak memuliakan akan si Sa'id, ya, tidak memuliakan terhadap si Sa'id, kecuali yang memuliakan si Khalid. Nah, jadi yang dapat kemuliaan hanyalah Sa'id. Nah, tapi letak fa'ilnya di belakang. Ini letak Jadi maf'ulnya hanya dulu yang fa'il. memuliakan Nah, memuliakan Sa'id adalah Khalid. iya, tidak ada yang memuliakan Sa'id kecuali Khalid. Jadi Khalid hanya si Sa'id dapat kemuliaan. Jadi yang si Khalid saja yang memuliakan. Nah, kalau ini tidak memuliakan Sa'id kecuali yang memuliakan Khalid. Jadi yang memberi kemuliaan si Sa'id kepada Khalid. Jadi ini nampaknya pengkhususan. Makanya ceritanya di sini maf'ul. Maf'ul itu kadang-kadang kalau seperti ini kan normal ini. Maf'ul di belakang. Kalau ini enggak, tapi ini maf'ul. Kalau ini kan normal fa'il maf'ul di belakang, betul. Kalau maf'ul di belakang seperti ini, nah wajib ini sifatnya. Enggak boleh harus. Kan dulu sudah belajar kita ada wajib, ada harus. Yang sunat enggak ada. Ini sebab enggak masalah hukum. Yang mubah enggak ada juga. Ma akrama sa'idan ada sini Khalid fa'il di sini, wajib di sini letaknya, mesti dahulu maf'ul. Kalau ini pun gitu. Innama akrama sa'idan Khalidun. Hanya sesungguhnya yang telah memuliakan terhadap Sa'id hanya Khalid. Jadi di sini innama kan ini fi'il. Kalau di sini ada innama, tapi ini kata benda. Memang dia tidak berfungsi juga. Kalau ini memang nggak berfungsi juga ini. Karena sudah diikat oleh ma, tapi dia penghususan. Jadi sini fa'ilnya di belakang, maf'ulnya di depankan. Habis yang 5 itu maka dibawa around sini. Teringat oleh Ustadz, Ba'alai bisa membeda-bedakan. Kalau yang berilmu itu kan membedakan dia. Bisa sehali-hali apapun bisa dibedakan. Kalau ada ilmunya, tapi kalau tidak ada ilmunya terus masuk satu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu begitu halusnya. Itu makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk dipikirkan, untuk diamalkan. Cuma mulai orang kadang-kadang kalau anti bahasa Arab, tidak jadi. Ya, nah sekarang sudah bertemu seperti ini. Coba kalau ini kita uraikan. Ini waw kasam dulu sudah belum ya? Sudah. Belum Pak. Belum ya. Kenapa asri dibaca tidak asra? Karena sumpah waw kasam. Waw kasam seperti huruf jar ya. Seperti huruf jar ya. Wal asri. Demi masa. Ini kalau kajian tafsir, nanti itu kenapa Allah bersumpah dengan ciptaannya. Kalau kita bersumpah dengan nama Allah. Lain karena kalau Allah kan menggunakan dengan alamnya. Alam. Kenapa gitu ya? Kalau kita menggunakan Allah kan begitu. Wallahi, billahi, tallahi. Menandakan kita tidak bohong. Berarti kita bersandar kepada Allah. Tapi kalau Allah, apakah dia pakai demi masa katanya? Gimana? Kok kajian tafsir lain? Tidak kajian bahasa lain dong. Maka kamu mencelek anak-anak menjunjung Quran pai mengaji itu lain sana ngatamu, tapi ibu tiamu sudah kolai sehingga kamu aku lah anakku kajinya itu itu sembahyang nemu. Karena ada anak-anak MDA rame-rame dong bawa Quran. Lah sana ngatamu deh sana awak celi orang kok kamu. Tapi lah tak bayang nemu. Lah tiba kolah bo dia awak kok sampai kaji besok kaji. Antara kok fardu kifayah lo lihat. Jadi maksudnya begini, kalau Allah bersumpah dengan ciptaan dia, berarti ada hal yang sangat penting untuk direnungkan, untuk dihayati oleh manusia. Buktinya ini, seperti kita belajar ini kan dulu,
Agus mengenai itu 5 hal. Nah, sekarang sudah Oktober, sebentar lagi makin hari, yo ada keju pintu kubu koma. Nah, bukan menakut-nakuti dah. Kan berarti masa berjalan terus. Jadi Pak caranya, maka di sini sebutkan demi masa. Kemudian ini kenapa dibaca insana tadi? Karena ada inna. Nah, ya. Mana kabarnya? Ini kan mubtada. Mana kabar? Lafi husrin. Ya, lapis husrin. La inilah apa ini? La penegas. Ya, penegas juga. Inna penegas juga. Jadi 2. Kalau andai kata tidak pakai ini, kedua-duanya dibuangkan, bagaimana membacanya? Innal insanu lafi Dibuangkan husrin. ini. Ini pun dibuangkan ini. Bagaimana? Al insanu lafi husrin. Ya. Al insanu fi khusrin. Jadi kalau al insanu fi khusrin berarti biasa kalimatnya. Biasanya diberikan, dilemparkan ke orang yang betul-betul suci hatinya. Maksudnya, manusia sungguh dalam merugi. Pokoknya dimanapun dia hidup, pokoknya rugi umum ini dulu rugi. Tapi payah orang terima, maka dia kasih penegas pun 2. Sedangkan lagi penegas 2 masih melala-lala orang tak karu-karuan. Payah hanya terima. Itu mangko menandakan manusia aku banyak namada. Jadi diagih penting. Jadi di situ mangko sampai 2 penegasnya. Itu bisa dikembangkan tuh. Maka kata orang mantik, ya manusia itu ada yang sifatnya khali zihni atau zik al-mukhatab, nama bersih cara jiwanya. Yang kedua ada yang meminta dalil, yang ketiga ada ingkari. Jadi begitu-begitu apanya. Kadang-kadang itu pun bisa didalami. Yang bisa melanggar itu yang paling berbahaya itu adalah orang yang kecanduan. Kalau kecanduanku payah baana wak ngitian, celelah candu merokok orang. Lau jale batu nyawa kaki-kaki asli merokok oleh. Itu payah. Nah, jadi ini pokok kalimat ini sebutan. Nah, illa. Kan illa di sini. Nah, ini istisna juga tapi berlaku ini. Jadi ini manusia. Kenapa disebut insan? Kenapa tidak innan nas? Kenapa tidak innal bashar? Itulah kajiannya dari Bayan dijelaskan. Jadi sebenarnya maka ditekankan manusia yang berharga kan ini sebenarnya bagi diri kita ini. Itu yang sangat berharga ini. Kalau di hewan tidak ada ininya. Ada pun yang di luar basar. Basar itulah yang dipakai olahraga, yang pakai show, itu dipakai. Tapi kalau insan, walaupun kulit hitam, walaupun kulit putih, walaupun tinggi, pendek, kalau insannya bagus, hebat. Berharga. Tapi, ya, jadi itu maksudnya. Jadi itu makanya yang pada hakikatnya, kalau manusia itu sampai dia pasti merugi. Yang merasakan merugi itu adalah orang-orang yang betul-betul baik. Tapi kalau orang yang hanya tampilan tampang, ya itu alalai, tidak perlu heboh. Illa kecuali alladzina amanu. Ini yang pelajaran mustaslamin yang dikecualikan dari insan ini. Illa alladzina amanu. Amanu bentuk apa ini amanu? Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Hum. Ya, hum. Wow, apa ini? Atap. Atap. Ini wow apa tadi? Wow, kasam. Wow kasam. Ini sama huruf wow. Berarti ini yang diulang. Kalau tidak ada wanya di sini, berarti ini akan kumpul ini. Apa di sini diulang lagi? Alladzina amilu. Yang diulang di sini alladzina amilu. Atau pakai illa, boleh. Illa alladzina amanu, terus illa alladzina amilus salihat.
Tapi jangan pula nanti dikatakan beriman dulu beramal soleh. Itulah batea tuh. Jadi tidak ada risiko untuk tertib dong. Risiko langsung sekali. Mungkin dulu imannya baru amal. Maksudnya sekali muncul pun boleh berkumpul jadinya. Jadi jangan nanti ada pula kadang-kadang orang menguraikan mesti beriman dulu baru amal soleh. Itu dari mana dapat kaji dia Pak? Dari gurunya loh. Itu tak beraja bahasanya faedah huruf atap dipelajari. Kecuali kalau pakai fa-nya. Kalau apa faedah huruf atap dalam Al-Quran? Ada kalau fa apa faedahnya? Kalau awa apa faedahnya? Kalau summa apa faedahnya? Jadi ada faedah-faedahnya tuh. Beko datanglah pengadaan orang Bam, aku bahasa Arab diturunkan Allah. Ada dalam Quran. Memang wakana insanu aksaru jadala dalam surat Kahfi itu mah manusia banyak memang sifatnya membantah. Ini membantah terus sebelum disakangan beko tanah kemuncuan baru hanya. Jadi nih sekarang kalau as-salihat dia apa gunanya? Kan amilus salihati. Kenapa ti? Coba siapa dapat jawab? Kenapa ti barisnya? Mudafun ilaih. Kan lah kacau. Kalau kacau ibu mau. Celik Pak. Kalau setelah fa'il bukan ini. Maf'ul bih. Ya. Setelah fi'il. Iya. Jadi ini solihat Jadi bentuk banyak, bentuk dua, bentuk satu. Banyak. Banyaknya banyak laki-laki, banyak perempuan. Taksir. Ya, perempuan. Perempuan. Kan ada alif sama ta. Ya. Jadi kalau banyak taksir itu, kalau dia jadi maf'ul, kemana barisnya? Bawah. Itu sebabnya ke bawah. Ya. Jadi sungguh manusia, insan, sungguh sekali lagi dalam merugi. Jadi lah mencogok ke dunia ke rugi. Kecuali kalau insan itu dia beriman. Beriman, otomatis itu nanti datang juga mereka beraktivitas yang soleh. Terus coba kita latih sedikit saja latihannya ya. Praktek. Ini dah. Praktek bermodalkan pola-pola kalimat yang sudah dipelajari. Coba buka Quran dulu. Surat Al-Hijr. Surat Hijr nomor berapa itu? 15. Bergandeng dengan Ibrahim ya? Ya. Ibrahim berapa? 14. Kalau di atas Hijr 16. Al-Hijr An-Nahl. An-Nahl. Ya. Kalau 114 apa? 114. 114 manusia. Enggak, kalau 114 surat berapa itu? Nas. Iya. Hijr apa artinya hijr? Hijrah. Kalau hijr Ismail apa artinya hijr Ismail? Pojok. Ya, kamar, ruangan, tapi hujrah. Makanya orang bagagih umrah, bagagih haji, tapi ilmu nado di bidang itu. Dia elu tuh kamu tahu itu. Lah diapui dosa ya lah. Ayat berapa Pak? Mulai dari ayat 1. Ini dia ayat 1. Lah, apa ayat? Ini sebenarnya nggak masuk ayat. Tapi dari alif lam ra. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra tilka ayatul kitabin
Wa Qur'anin mubin. Wa Qur'anin. Qur'anin lah. Ya, Iya. Mubi. Mubinin. 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 Ya. Ya. Alif lam ra tilka ayatul kitabil. Nah, ini kitabi ya. Wa Ya. Qur'anin mubinin. Kalau alif lam ra bisa nggak diuraikan ke dalam bahasa Arab ini? Tidak. Nggak bisa. Maksudnya dia namanya huruf putus-putus. Ada alif, Lam. ada lam, ya kan? Ya. Ada alif. Terus apa lagi? Lam. Ada lam. Ada ro. Terus apa lagi? Ro. Ada ro. Nah, ada alif, ada lam, ada ro. Nah, 3 tuh. Namanya huruful munqati'ah atau huruf putus-putus. Jadi mulailah kajian tafsir. Kenapa dibuat seperti ini huruf putus-putus oleh Allah? Nah, apa artinya? Apa maksudnya ya? Artinya nggak ada. Maksudnya apa? Nah, Allah yang tahu dan kita harus tidak di luar. Iya. Jadi Allah yang mengetahui. Baru kita pelajari. Huruf putus-putus itu terbanyak jumlah surat 114. Nah, berapa yang huruf putus? Apa saja huruf putusnya? Kenapa letakkan itu? Kan itu mendorong kita supaya apa? Nah, sekarang tapi ada saya lihat kalau apa ya? Tadi suratnya surat apa ini? Al-Hijr. Saya lihat surat Ibrahim. Surat Ibrahim surat 14. 14. 14. Ah, ini 115 ya. 15. 15. Kalau Al-Hijr ini 15 ya. Ya. Nah. Jadi kalau pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas siapa itu? Paman Nabi. Abbas. Yang Ibnu Abbas. Anak paman Nabi. Ya, anak paman Nabi. Abbas itu kan paman Nabi, saudara ayahnya, Abdullah. Nah, inilah yang dari kecil dia mengikut Rasulullah. Cuma ada riwayat saya baca, sudah mengikuti dia ataupun Rasulullah menginginkan dia pandai. Tapi ada pula yang saya baca, dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah katanya. ajarkan aku. Tolong doakan aku katanya. Doakan aku. Nah, itulah doa itu. Allahumma faqih. Di situ Allahumma faqihu itu. Allahumma faqihu fiddin wa alimhul hikmah wa ta'wil. Jadi sehingga dia namanya, kalau namanya sebenarnya Abdullah ini namanya. Tapi dibuat dia nama Ibnu Abbas. Anak dibangsakan ke ayahnya. Sama juga anak Umar bin Khattab namanya ada juga Abdullah. Cuma disebutkan Ibnu Umar. Jadi kalau di Ibnu Abbas, coba dilihat nanti Pak Israel. Ibu Didi kan ada tafsir apa dulu? Tafsir Munir, tafsir 5 Tanzil. Nawawi. Nawawi ada nih. Qala Ibnu Abbas, gitu. Alif lam ra. Berkata Ibnu Abbas, kata alif lam ra ini kata Ibnu Abbas, ana Allah ara gitu. Ana Allah. Jadi Allah. Jadi alif yang ada di sini ini kan ada alif itu. Alif itu alif yang itu kan. Ini ada alif kan. Alif ini kata beliau ana. Allah aku.
Ya, ini dia. Itu maka ada orang mengatakan alif lamnya itu kadang-kadang begitu pula. Sekarang kita banyak aja baca, jangan menyalahkan orang juga. Awak ilmu lu naruh salah-salahan orang. Itu ana. Ya. Terus lamnya itu apa? Jibril. Enggak, kalau di sini kata Ibnu Abbas enggak itu. Lamnya itu Allah. Ulamnya Allah. Ananya. Ya. Nah, terus apa lagi bawahnya? Ra. Rajulun laki-laki. Ada lagi roh. Roh ini roh kan? Roh ini kependekan dari roh ini katanya dari aro. Bukan rajulun ya, bukan. Ini roh. Roh aro. Kalau alif ana. Jadi akhirnya ditulis oleh Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas ini yang dikutip oleh Nawawi, ana Allah aro. Apa artinya itu? Aku melihat Allah. Aku Allah. Aku Allah. Aro fi'il apa? Madi. Dari. Kacau panjang maksudnya. Dari. Ya, fi'il mudhari lah. Melihat. Ya kalau fi'il madinya ro'a, kalau fi'il mudhari'nya tentu aro. Lah kotak tiga waleh itu mah. Ya. Lah kotak tiga waleh itu. Jadi ana Allah aro apa artinya dia? Melihat. Aku melihat. Aku Allah melihat aku. Jadi Allah yang tahu gitu sebenarnya. Allah melihat aku. Jadi sama juga Allah yang tahu ya gitu ya. Tapi Ibnu Abbas ini buatnya begini. Allah melihat aku. Maka dia setelah didoakan Rasulullah pandai dia. Maka awak pun berdoa pula supaya pandai. Allah cuma dirubah. Allahumma faqih nilai atau Allahumma faqihna. Jadi jangan peko Rasulullah tidak mau ubahnya, jangan bodoh na baraja. Ia mau ubah Rasulullah itu bah Allahumma faqih terus kasih awak doakan lain kecuali kok orang lain. Makanya kalau ada anak-anak awak ada diresek kepalanya doanya kalau produksi Allahumma faqih ya Allahumma faqihku ya. Ya Allah kasih paham dia ajaran Islam. Tapi kalau didoakan tentu diajaknya lain. Ya. Ini kalau pendapat Ibnu Abbas. Ini jadi apa ayatnya jadinya di sini alif lam ra. Alif kata Ibnu Abbas aku. Allah itu adalah kependekan dari Allah. Ra itu adalah aro. Jadi aku, kata Allah, adalah Allah melihat aku. Jadi akulah yang tahu. Aro itu kan pendapat. Kalau Abu Bakar gitu, setiap awal surat katanya ada rahasia Allah. Rahasia setiap kitab ada rahasia Allah. Setiap kitab itu, Taurat ada, Zabur ada, Injil ada rahasia yang nggak diketahui orang. Kalau rahasia Al-Quran itu di huruf pendek-pendek katanya. Huruf putus-putus. Itu Ibnu Abbas, siapa itu? Abu Bakar. Sebenarnya kenapa ada yang tidak kita ketahui? Coba tangkap beraja. Kenapa ada yang tidak kita ketahui? Karena tidak cukup ilmu kita untuk itu. Tahu semua, tidak percaya lagi yang gaib. Itulah. Jadi menandakan kita tidak berdaya. Itu gunanya. Itu maka nanti diberikan itu. Ada pula ayat nanti yang jelas. Itu namanya kan ada mutasabih, ada yang samar. Kenapa dikasih samar? Ya supaya kita tidak congkak. Jadi itu makanya sebenarnya kita ini kan termasuk orang bingung juga. Cuma karena cepat mengambil kesimpulan. Manusia itu apa sih sebenarnya? Makhluk? Ya makhluk apa? Makhluk cerdas, kadar itu saja. Atau itu mongko kerja-kerja dunia itu kira banalanya, kira habis loh. Jadi kita ini adalah kalau di Al-Quran makhluk cerdas, memang
yang dijadikan Allah sebagai pemakmur atau khalifah penerus keindahan. Nanti keindahan itu nanti yang dibawa. Apa gunanya dibuat Allah? Makanya orang sufi mengatakan Allah memperlihatkan dirinya kepada dirinya pula. Ya, jadi kita ini apa? Jangan capek-capek berusaha main-main. Enggak ada maksud. Kalau nak suka orang itu lalu dia apa-apanya. Ambo nak dapatnya. Kalau nak dapat pakai nanikolo ya. Jadi hebat orang-orang mengaji ke suaranya dalam pemikirannya. Kalau nan orang-orang nan tak mengaji tentu pikirannya nan nyato-nyato ke saja. Makanya fudo sananglah dia itunya. Padahal hanya sekejap. Pak. Ya, jadi Bapak-bapak ini ya. Ulang, Pak. Kata Apa? Abu Bakar Taurat itu apa katanya, Pak? Taurat Apa? itu apa? Kata Hah? Abu Bakar. Kata Abu Bakar. Ya. Coba lihat nanti di tafsir apa itu? Di tafsir Munir di pangkal alif lam mim. Kalau ini alif lam mim, Pak. Ya, coba lihat alif lam mim. Ulang. Nah, yang punya tafsir coba lihat. Ya. Yang belum punya tafsir Ada coba Pak Roja. berangan-angan beli tafsir dulu. Nanti ini kan satu tafsir, baru tafsir kan banyak. Ya. Ini alif lam ro baru. Kok cie baru? Enggak. Lihat alif lam mim di pangkal surah Al-Baqarah, Bu. Ya. Salah dulu kan gitu. Di ilmunya Rasulullah tidak akan sanggup Abu Bakar menerima kan gitu. Siapa? Ya kan alif lam mim itu kata Rasul, kalaupun aku terangkan tidak sanggup, tidak sampai ilmunya sahabat menangkap. Kemudian di bawahnya begitu. Ya, jangan itu dibuat lah, beko apa orang itu mau tali nama tu. Lihat Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim lah sebut ya. Ya, Pak. Qala Berkata Sidwi wa jamaah. Nah, dan jamaah berarti ahli tafsir banyak. Alif lam mim ya kan? Ya. Wasairun hurufil hijaiyah, dan seluruh sair itu seluruh huruf-huruf hijaiyah alif bata saja yang ada di awal suar, pada awal-awal surat. Surah ini jamak taksir ini pada awal-awal surat itu dikelompokkan minal mutasabih, ayat mutasabih. Artinya tidak jelas, samar ya. Allazi infaradallahu bi ilmihi, hanya Allah yang tahu maksudnya ilmu itu. Wahia sirrul Quran, dan dia adalah rahasia Al-Quran. Rahasia. Panahnu nu'minu, maka kita beriman bi zahiriha, yang lahirnya. Wa nufawwid ilma, kita serahkan ilmu itu pihak padanya, ilallah, kepada Allah. Nah, faidah zikriha, faidah menyebutkannya, kenapa ditampilkan? Itu talabul iman, menuntut atau mengkendaki iman dengannya. Bisa nggak percaya dengannya? Wallahu ikhtassa, Allah menentukan dengan ilmu. Ini ilmu dibagi lagi. Ada yang sanggup atasnya, akal nabi-nabi menerima. Ada nabi-nabi saja khusus dengan ilmu itu tidak sanggup atas akal ulama. Ada ulama yang khusus dengan ilmu tidak sanggup atasnya akal orang umum. Orang umum belum nggak sanggup, mungkin ulama. Itu mengko ada kecek Pak Bet itu mungkin ada orang macam payah lah ilmu dan ajaran ustadz. Awaqala Abu Bakar, akunya. Oh iya Pak. Ya. Berkata Abu Bakar radhiyallahu an, fi kulli kitabin, pada setiap kitab itu sirrun, ada setiap kitab itu ada rahasia. Wa sirrullah fil Quran, rahasia Allah dalam Al-Quran awailus suwar. Rahasia Allah dalam Al-Quran adalah di awal surat huruf munqati'ah. Lah Bu. Makoyo kini dan maka kawan-kawan Ambo, Firanda sebagainya. Kalau umat Islam mengerti susunan bahasa Arab, capek dapatnya ilmu. Tapi kalau awak kadang-kadang acara mahnya, ya jadilah.
Percakapan kesudahan. Kalau lah banyak baca Quran, fahamnya. Oh, merdeka ya. Mari berdoa sampai sini aja dulu. Nanti latihan berikut. Allahumma. Fakih. Ini dia. Allahumma. Fiddin. Fakihna. Itu yang doa Ibnu Abbas yang diberikan Rasulullah. Langsung kita lagi. Allahumma fakihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil. Tambah lagi wa alimna lughatal Quran. Wa alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.